Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberi kepada kita semua sehat badan dan sehat fikiran sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Kemudian selawat beriringan dengan salam, marilah sama-sama kita sajikan kepada kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga al-sahabat beliau sekalian. Hadirin yang terhormat, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di atas permukaan bumi ini secara berpasang-pasangan. Sesuatu yang Allah ciptakan di atas dunia ini memiliki pasangannya tersendiri. Seumpama Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan timur dan barat, maka di antara timur dan barat adalah jodohnya. Demikian juga dengan selatan dan utara, langit dan bumi. Demikian juga dengan manusia dan binatang. Binatang telah Allah berikan masing-masing di antaranya adalah jodoh. Manusia juga memiliki jodohnya masing-masing. Maka hakikat yang demikian ini Allah jadikan pada makhluk-makhluknya. Ada di antaranya Allah jadikan jodoh mereka masing-masing itu menjadi pelengkap di dalam hidupnya. Namun, sudahkah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan ini? Maka di dalam hati manusia juga Allah letakkan yang namanya rasa, yaitu rasa cinta terhadap pasangannya masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu ketetapan. Allah masih mengizinkan kepada kaum lelaki yaitu untuk berkahwin dengan 4 orang wanita. Sedangkan wanita hanya dibenarkan 1 suami saja. Namun demikian, lelaki boleh berkahwin lebih daripada 1. Ini merupakan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun syariat ini dijadikan satu syariat yang dibenci ataupun tidak disukai oleh kaum wanita. Namun hal ini tidak dapat dielak karena sifat cemburu pada wanita yang terlalu besar. Sifat kecemburuan wanita yang tidak mau berbagi dengan orang lain atas pasangan hidupnya. Memang ini adalah sesuatu yang logis ataupun sesuatu yang wajar. Namun demikian, ini merupakan syariat daripada Allah dan Rasul-Nya yang boleh dilakukan oleh orang lelaki jika ia mampu. Jangan kita bicarakan wanita yang zaman sekarang. Wanita zaman Nabi sekalipun tetap memiliki sifat yang demikian. Seumpama Aisyah, isteri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki sifat cemburu yang begitu besar. Di satu ketika Nabi Muhammad tidur di atas pangkuan Aisyah. Di saat Nabi Muhammad tidur, Nabi Muhammad bermimpi seakan-akan Khadijah ada pada pintu syurga lalu melambai tangan terhadap diri Nabi. Sehingga, "Ya Rasul," kata daripada Khadijah. Namun Rasulullah ikut melambai tangan padahal Rasulullah sedang tidur di atas pangkuan Aisyah. "Khadijah." Sehingga pada saat itu Aisyah orangnya yang putih kuning bercampur merah. Kini Aisyah mukanya jadi merah karena ia cemburu
terhadap Rasul memanggil-manggil nama istrinya yang terdahulu. Sehingga Rasulullah terjaga melihat Aisyah mukanya sudah kembali menjadi merah. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, mengapa mukamu terlihat sangat merah?" Lalu Aisyah menjawab, "Bagaimana saya tidak marah dan muka saya tidak merah? Engkau tidur di atas pangkuanku, tetapi dirimu menyebut-nyebut nama wanita lain." Sehingga Rasulullah berkata, "Wanita yang mana?" "Khadijah." Sehingga Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, pengorbanan dan jasa Khadijah, seandainya tidak ada Khadijah, maka dengan dirimu aku tidak bisa menikah. Dengan dirimu aku tidak bisa bersama." Sehingga dengan penjelasan daripada Rasulullah, Aisyah pun tersadar. Namun kecemburuan ini menjadi hal yang wajar dimiliki oleh seorang wanita. Tapi jagalah jangan sampai dengan sebab kecemburuan ini membuat seorang wanita itu terjerumus dirinya ke dalam neraka. Karena apa? Karena tiap-tiap yang dilakukan oleh lelaki harap direlakan, karena ini merupakan satu syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Maka sealangkah wajarnya jika seorang lelaki hendak menikahi beberapa perempuan, karena jika ia mampu itu tidak menjadi sebuah masalah untuk dirinya, asal dia sanggup berperilaku adil terhadap isteri-istrinya, maka boleh untuk lelaki menikahi di atas satu. Akan tetapi bila ia tidak mampu berbuat adil, maka janganlah ia lakukan akan hal demikian. Karena jika tidak adil oleh seorang lelaki, oleh sebab itulah bisa terjerumus dirinya ke dalam neraka. Maka bolehlah seorang menyimpan rasa cemburu di dalam hatinya di saat seorang suami meminta terhadap istri untuk menikahi wanita lain. Boleh hal demikian. Dan kepada wanita di saat lelaki meminta akan hal demikian, agar tidak dinampakkan amarahnya atau marahnya terhadap suami yang meminta itu. Seperti Fatimah, istri daripada Ali, pernah ditanyakan oleh Sayyidina Ali kepada Fatimah. Fatimah itu adalah anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri daripada Ali. Sehingga ditanyakan oleh Sayyidina Ali kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, bolehkah aku menikah satu lagi, atau bolehkah aku berkeluarga dengan wanita satu lagi?" Kemudian Fatimah menjawab boleh. Sedangkan Fatimah pada saat itu ia duduk di akar di bawah pohon kurma. Kemudian di saat Fatimah menjawab iya boleh, kemudian Ali datang pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah menanyakan kepada Fatimah tentang bolehkah aku menikah satu lagi." Lalu Fatimah menjawab iya. Kemudian Rasulullah tersenyum dan berkata kepada Ali, "Ali, sekarang engkau pulanglah dan lihatlah pohon kurma yang diduduki oleh Fatimah tadi." Lalu Sayyidina Ali pulang dan melihat pohon kurma yang tadinya subur, kini pohon kurma telah layu dan mati. Ini membuktikan bahwa Fatimah menjawab iya karena syariat. Akan tetapi hatinya yang sangat perih yang dirasakan oleh wanita di saat lelaki mengajak, di saat lelaki menyampaikan bahwa ia ingin menikah lain. Tetapi ini merupakan satu syariat yang disyariatkan oleh Allah, sehingga Fatimah rela karena ia takut dosa dengan Allah, karena ia takut menolak daripada permintaan yang diminta oleh suaminya.
Maka hendaklah demikian. Bila seorang kita daripada golongan wanita pada zaman sekarang, di saat ada suami kita yang meminta akan hal demikian, walaupun hati kita ini merasa sangat perih sekali, merasa sangat panas terhadap suara yang dikeluarkan oleh suami kita, maka hendaknya kita menerima dengan baik, karena ini merupakan sebuah syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada kita. Maka mudah-mudahan dengan yang demikian ini kita dapat memaklumi, karena tiap-tiap yang Allah syariatkan di baliknya masih terdiri sangat banyak hikmah-hikmah di dalamnya. Maka jadilah kita sebagai wanita yang berbakti dan taat terhadap suami-suami kita. Dan dengan suami itulah kita beribadah, karena seorang wanita memiliki surga di bawah telapak kaki suami. Jadi ridha suami adalah ridha Allah. Moga-moga dengan kita mendapatkan ridha daripada suami, kita mendapatkan ridha daripada Allah, dan surga adalah milik kita. Maka jadilah sebagai wanita yang taat dan berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.